Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kali ini kita akan membahas masalah pendistribusian kembali atau disebut juga dengan redistribusi pendapatan nasional. Simak baik-baik ya anak-anakku sekalian. KD kompetensi dasar memahami keunggulan dan keterbatasan ruang dalam penawaran dan permintaan, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan dari pembelajaran adalah menjelaskan redistribusi pendapatan nasional, menyebutkan jenis-jenis redistribusi nasional, menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan nasional. Pernahkah kalian melihat kondisi di ibu kota kita, di mana di sebelah gedung-gedung tinggi ada banyak rumah-rumah kumuh yang kalian bisa lihat. Bahkan tempat-tempat tinggal tidak layak tempat. Nah, ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial, di mana pendapatan yang diterima kelas atas dan kelas bawah terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Hal ini bisa menyebabkan dampak negatif seperti terjadi kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Apabila pendistribusian pendapatan masyarakat dilakukan secara adil, kemungkinan dampak negatif tidak akan terjadi. Tapi ingat anak-anakku sekalian, apabila kita memiliki iman yang kuat, hal itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang kita memasuki apa sih redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pemungutan lainnya. Redistribusi pendapatan merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, kita akan lihat jenis redistribusi pendapatan ada dua bentuk, yaitu pertama vertikal, kedua horizontal. Redistribusi vertikal yaitu menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Misalnya, kita makan di restoran, dikenakan pajak berupa pajak PPN. Pajak tersebut ditujukan kepada pemerintah, kemudian disubsidi untuk masyarakat. Bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi adalah jaminan sosial. Bagaimana dengan redistribusi horizontal? Redistribusi horizontal adalah transfer uang antara kelompok yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain yang memiliki pendapatan yang sama. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa. Yang diberi
bantuan langsung tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehari-hari. Bantuan tunai bersifat BLT atau bersifat program keluarga harapan atau PKH. Jaminan sosial atau social security. Pemberian beasiswa kepada mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial atau PPS. B. Program kredit lunak dan penjamin kredit berbasis komunitas. Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal atau LKV. Karena dalam program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar 1,4 triliun rupiah kepada lembaga penjamin. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah di bawah menengah ke bawah menjadi wira swasta yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. C. Pembangunan usaha atau industri kecil. Alasan usaha kecil perlu dikembangkan yaitu usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, pemerataan dalam distribusi pembangunan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, atau contoh lowongan kerja. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja akan mempertinggi daya beli karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. D. Kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan Corporate Social Responsibility. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara berkeseluruhan. Bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapatkan perlakuan khusus. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial bahwa seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil pengembangan ekonomi yang tengah dilakukan. CSR dapat digunakan untuk membantu pengembangan dunia usaha kecil, menengah, dan koperasi. E. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Peran pemerintah sangat besar sebagai pembuat strategi dan kebijaksanaan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan konsisten, mewujudkan penegak hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara kesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan.
Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia dengan cara subsidi dan pengenaan pajak. Subsidi dalam rangka mendistribusikan pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Pemerintah memberikan subsidi berupa potongan harga atau memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi dengan harga pupuk yang lebih rendah. Diharapkan para petani menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah. Pajak adalah sejumlah uang tunai yang dibayar oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksa berdasarkan undang-undang. Pengenaan pajak. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimum penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ada juga pajak mobil mewah. Misalnya, contoh mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan STNK. Pengenaan pajak, pemberian subsidi kepada masyarakat yang berasal dari pendapatan pajak. Pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam mendistribusikan pendapatan nasional. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Contohnya bangunan sekolah yang kamu tempati sekarang ini adalah salah satu pendistribusian pajak kepada masyarakat dan berarti kalian sudah menikmati pendistribusian pajak dari pemerintah. Begitu juga jalan raya yang selalu kalian lewati saat berangkat ke sekolah. Itu pun merupakan distribusi pendapatan negara yang ditujukan kepada masyarakat. Setelah memperhatikan video ini, apakah kamu pernah mendapatkan redistribusi pendapatan? Buatlah contoh redistribusi pendapatan yang kamu dapatkan. Jawab di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.